Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Fir'aun itu adalah orang yang pertama kali menyalib dan memotong tangan serta kaki secara bersilangan. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan kini kita memasuki pembahasan ayat 123 sampai 126 surah Al-A'raf. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum. Fir'aun berkata, apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian? Inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha. Sesungguhnya perbuatan kalian ini adalah suatu tipu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya dari dalamnya. Fasawfa ta'lamun. Maka kelak kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian itu. Lau qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la usallibannakum ajma'in. Pastilah aku akan memotong tangan dan kaki kalian dengan bersilangan secara bertimbal balik. Kemudian pastilah pula aku akan menyalib kalian semuanya. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Para ahli sihir itu mengatakan, sesungguhnya kami hanya kepada Tuhan kamilah kami dikembalikan. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dan kamu tidaklah menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Kemudian para ahli sihir itu berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada Engkau. Quran Surah Al-A'raf ayat 123 sampai 126. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Setelah pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasanya para ahli sihir itu menyerah kalah kepada Musa dan mereka meyakini bahwasanya Musa itu benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mereka pun beriman kepadanya. Maka pada ayat ini Allah memberitahukan tentang ancaman yang dilontarkan oleh Fir'aun la'natullah kepada para ahli sihir itu.
yang mereka semuanya sudah beriman kepada Musa. Amantum bihi qabla an adzana lakum. Apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku mengizinkan kalian? Artinya, Fir'aun menghujat mereka karena beriman kepada Musa tanpa seizin dirinya. Dan kemudian Fir'aun mengatakan, Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha. Sesungguhnya perbuatan kalian itu adalah tipu daya, tipu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini. Dan dengan tipu muslihat itu, kalian bermaksud untuk mengeluarkan penduduknya dari dalam kota itu. Dengan pernyataannya ini, Fir'aun menuduh bahwasanya sesungguhnya kemenangan Musa atas kalian para ahli sihir itu adalah kemenangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan melalui persetujuan para ahli sihir itu. Sebagaimana halnya pula Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihar. Sesungguhnya Musa itu adalah pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Quran surah Toha ayat 71. Padahal Fir'aun dan juga para pengikutnya serta orang-orang yang mempunyai akal sehat di antara mereka mengetahui bahwasanya apa yang dikatakannya itu merupakan suatu tuduhan yang batil, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Karena Musa sejak datang dari Madyan langsung mengajak Fir'aun kepada jalan Allah. Dan Musa memperlihatkan berbagai macam mukjizat yang mengagumkan, mukjizat yang agung. Dan juga Musa memperlihatkan serta menunjukkan hujah-hujah yang pasti yang membuktikan kebenaran atas risalah yang dibawanya. Dan pada saat itulah Fir'aun langsung mengirimkan utusan ke beberapa wilayah di daerah kekuasaannya untuk mengumpulkan berbagai ahli sihir yang terpencar di seluruh negeri Mesir yang dia sendiri kuasai. Jadi para ahli sihir itu sesungguhnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Fir'aun sendiri bersama para pemuka kaumnya. Kemudian dia memanggil mereka, lalu dijanjikan kepada mereka hadiah yang besar apabila mereka bisa mengalahkan Musa. Untuk itu, mereka, para ahli sihir itu, menjadi sangat berambisi untuk mendapatkan hadiah. Dan mereka juga ingin dikenal di lingkungan Fir'aun dan para pejabat negara. Serta mereka pun menginginkan kedudukan yang mulia di sisi Fir'aun sebagaimana yang telah dijanjikannya. Adapun Nabi Musa alaihissalam tidak mengenal seorang pun dari para ahli sihir itu dan tidak juga melihat maupun berkumpul dengannya. Sesungguhnya Fir'aun dan para pembesarnya mengetahui tentang hal itu. Maka tuduhan yang dilontarkannya itu tiada lain merupakan usaha untuk menutupi kelemahan dan kekalahan serta kebodohan diri mereka sendiri. Sebagaimana halnya difirmankan oleh Allah Jalla Jalalah, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu. Lalu mereka pun patuh kepadanya.
Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi kaum yang membenarkan Fir'aun ketika dia mengungkapkan atau mengklaim dirinya sendiri sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb yang paling tinggi, sebagaimana di dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Maka Allah menghukumi orang-orang yang membenarkan klaim Fir'aun itu sebagai makhluk Allah yang paling bodoh dan paling sesat. Karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwa klaim Fir'aun itu tidaklah benar. Kemudian Fir'aun menambahkan tuduhannya bahwasanya, kalian wahai ahli sihir, kalian akan memperoleh suatu kerajaan, kekuasaan, serta kemasyhuran sebagai imbalan dari menipu Fir'aun dan para pembesar itu. Litukhriju minha ahlaha. Dan dengan kekuasaan yang kalian dapatkan itu, kalian bermaksud mengusir penduduknya dari dalam negeri itu. Kalian akan mengusir para pembesar serta para pemimpin di negeri itu. Lalu kalian mengambil alih kekuasaannya. Lantas kalian pun menguasainya serta mengendalikan negeri tersebut. Fasaufa ta'lamun. Perhatikanlah, kalian kelak akan merasakan akibat dari apa yang kalian perbuat terhadap diriku. Demikian Fir'aun memberikan ancaman kepada para ahli sihir yang beriman kepada Musa itu. Kemudian ancaman yang dilontarkan Fir'aun itu ditafsirkan melalui firman Allah berikutnya. Lauqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kalian dengan cara bersilangan secara timbal balik. Yang dimaksud adalah yang dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, atau tangan kiri dan kaki kanannya, sehingga bagian tubuh yang dipotong itu bersilangan. Lausallibannakum ajma'in, dan aku pasti akan menyalib kalian semuanya. Seperti itulah Fir'aun meneruskan ancamannya. Yang mana pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan, fi judu'in nakhal, pada pangkal pohon kurma. Quran surah Toha ayat 71. Yang dimaksudkan di dalam firman ini adalah bahwasanya Fir'aun memberikan ancaman kepada tukang-tukang sihir yang menyerah kepada Musa dan beriman kepadanya itu, bahwasanya mereka akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, kemudian mereka akan disalib pada batang pohon kurma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Fir'aun itu adalah orang yang pertama kali menyalib dan memotong tangan serta kaki secara bersilangan. Kemudian para ahli sihir itu mengatakan, inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kepada Rabb kami lah kami akan kembali. Yang dimaksudkan adalah para ahli sihir yang beriman kepada Musa mengatakan bahwasanya kami benar-benar telah yakin bahwa kami pasti kembali kepada Rabb kami, dan bahwasanya siksaan Rabb kami lebih pedih daripada siksaanmu. Seperti itu yang dikatakannya kepada Fir'aun, dan mereka juga mengatakan, dan balasan dari Rabb kami lebih baik daripada balasan yang kamu berikan. Maka kami akan bersabar pada hari ini
untuk menahan siksaan-Mu, agar kami dapat selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka mereka kemudian mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Maksudnya, mereka memohon kepada Rabb-nya agar meliputi mereka dengan kesabaran, agar tetap memeluk agama Allah serta berpegang teguh kepadanya, sekalipun mendapat ancaman untuk menganiayanya. Wa tawaffana muslimin. Dan Rabb kami, wafatkanlah pula kami dalam keadaan berserah diri kepada Engkau. Maksudnya, para ahli sihir yang beriman kepada Musa itu telah merelakan dirinya dan mereka bermohon kepada Tuhannya agar diwafatkan dalam keadaan mengikuti Nabi yang Allah utus, yakni Musa alaihissalam. Ibnu Abbas, Ubaid bin Umair, Qatadah, dan Ibnu Juraij mengatakan, pada pagi harinya, mereka adalah para tukang sihir yang membela Firaun. Adapun pada sore harinya, mereka menjadi para syuhada. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 123 sampai 126 surah Al-A'raf. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 127 sampai 129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.